Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas kembali ya analisa saham Pegas di mana saya sudah membahas ini terakhir tanggal 23 April ya. Sekarang saya mau bahas lagi untuk kinerja kuartal 1 meskipun sudah terlambat ya. Yang sudah rilis laporannya kuartal 1 29 April ya. Hari ini tanggal 16 Juni. Harganya hari ini teman-teman ya, itu berada di 13,10 atau turun 0,38%. Ini sedang ada corporate action yaitu pembagian dividen. Ya, nanti kita akan bahas di bagian dividen ya. Untuk price performance-nya saat ini ya teman-teman ya, ini masih banyak juga yang floating minus ya. Masih banyak floating minus kecuali kalau teman-teman belinya pas 3 tahun yang lalu ya. Dimana 3 tahun yang lalu ya kira-kira waktu COVID lah ya. Jadi selain angkatan COVID ini yang pegang Pegas mestinya masih pada negatif. Untuk harga tertingginya setahun terakhir ada di 1995, terendahnya ada di 12,95. Jadi ini sedang mendekati harga terendahnya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan bahas seperti biasa ada 4 analisa. Yang pertama kita akan bahas fundamental kuartal 1 ya, kemudian kita akan membahas seasonality-nya, kemudian dari bandarmologinya seperti apa, kemudian dari teknikalnya kita akan review analisa teknikal tanggal 23 April ya, dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, kita akan langsung mulai aja ya ke fundamentalnya. Untuk perusahaannya mestinya teman-teman sudah pada tahu ya, perusahaan gas ya, eh, negara ya jualannya gas gitu ya kira-kira ya. Ini kinerjanya kalau jangka panjang di kuartal 1 2023 ini masih naik teman-teman ya, masih naik. Ya, kemudian laba kotornya sayangnya turun karena mestinya harga gas juga sudah tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini laba usahanya juga turun tipis dibanding tahun sebelumnya, namun secara overall ini masih flat aja teman-teman ya. Laba bersih juga cenderung turun ya. Kalau kita lihat dibandingkan 2011, 2014 ini yang sampai 2 triliun ke atas, ini hanya ya 1,8 triliunan teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari prosentasenya teman-teman ya, prosentase pendapatannya, kita lihat di sini beban pokok penjualannya naik ya karena harga gas mestinya turun. Ya, kemudian beban usahanya ini bagusnya turun teman-teman ya di kuartal 1 2023. Ya, untuk penghasilan lain-lain ini ada tambahan 1%, di mana yang sebelum-sebelumnya ini malah negatif. Ya, untuk laba bersihnya sendiri ini masih ada di double digit ya. Jadi masih oke meskipun tidak setinggi di kuartal 1 2022 dari pendapatan karena tadi ya HPP-nya berubah teman-teman ya. Jadi ini akan membedakan laba bersihnya. Oke, jadi ini secara struktur pendapatannya. Sekarang kita akan lihat ya kinerja kuartal satunya lebih dekat lagi. Ini pendapatannya tadi naik 16,4% ya. Jadi secara pendapatan masih naik teman-teman ya. Ya meskipun ya beban apa harganya naik, HPP-nya naik sehingga labanya itu turun ya. Laba-labanya ini turun ya teman-teman ya. Laba kotornya turun, laba usahanya turun, laba bersihnya ikut turun karena tadi HPP-nya naik ya atau harganya turun, harga penjualan gas. Nah, untuk valuasinya sendiri seperti apa? Pada saat video ini dibuat itu valuasinya ada di 0,78 ya, di mana ini adalah valuasi terendahnya teman-teman ya. Ini valuasi price to book value terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk pairnya sendiri ini ada di 6,16, ini juga terendah ya, kecuali 2020 karena merugi ya. Jadi kalau di 2020 COVID kita lewati itu adalah pair terendah. Jadi ini valuasi paling rendah sejak 2010 ya, baik dari sisi price to book value maupun dari sisi pair. Nah, untuk ROE-nya sendiri adalah 11,44% dan kalau kita beli di harga saat ini itu kita bayarnya di 0,78 PBV ya. Earning yield-nya kita itu ada di 14,72%. Jadi ini harganya masih terbilang wajar ya, namun ini mendekati murah teman-teman ya. Jadi kalau harganya turun sedikit lagi itu sebenarnya ini antara batas ya, kalau sudah 15% saya anggapnya ini murah ya. Ini 14,72% yield-nya. Ya, jadi masih terbilang wajar, namun ini mendekati sekali di perbatasan dengan murah. Nah, ini adalah corporate action-nya tadi teman-teman ya. Ada come date-nya tanggal 9 Juni kemarin dan nanti akan dibayar atau eh, gajiannya tanggal 28 Juni kalau teman-teman pada saat 9 Juni memegang saham
Pegas ya dengan per lembar sahamnya 141 ya, yield-nya kira-kira, ini 10,77% ya. Di harga saat ini ya, sebenarnya kalau kita cek dibandingkan harga sebelumnya nggak sampai 10,77 teman-teman ya. Karena harga saat ini kan sudah kena update, harganya sudah turun senilai itunya ya apa, senilai dari yield-nya ya teman-teman ya. Jadi ini jadi tambah besar ya, semestinya yield-nya hanya sekitar 9 atau 8%. Ya, untuk IPS-nya sendiri kalau kita lihat ini update 2023 kuartal 1 53 ya. Kalau disetahunkan atau diannualize-kan itu kira-kira akan mirip-mirip dengan 2022 ya. Namun mestinya sih kemungkinan sih akan turun, cuma kita nggak ngerti ya. Nah, untuk forecast nanti di tahun 2024, kira-kira kalau misalnya diannualize-kan ya, disetahunkan 213 dan tetap sama 60%, maka kira-kira akan membagikan dividen 127 dibagi harga saat ini 13,10 ya masih cukup tinggi ya, 9,7% untuk tahun depan. Ya, masih tinggi, lebih tinggi daripada bunga deposito ya. Masih jauh lebih tinggi, jadi masih worth it ya, apalagi ini tadi valuasinya masih yang paling rendah, teman-teman ya, untuk secara PBV maupun PER. Nah, untuk seasonally-nya sendiri, ini bulan Juni sudah turun ya senilai yield-nya lah ya, kira-kira 8,39%. Tapi untuk setahun ini sudah minus 25,57%. Nanti ada potensi naik di bulan Juli 50%, Oktober 60%, dan Desember. Jadi ini ya worth it lah. Nanti ditunggu sampai akhir tahun. Semisal teman-teman kemarin ambil dividennya ya. Sudah dapat dividennya, ditunggu sampai akhir tahun ya teman-teman ya. Kira-kira seperti apa nanti ya, karena ini ada potensi nanti di Juli, Oktober, dan Desember ya. Untuk secara bandarmologinya ini masih sama, ini anak usahanya dari Persero Pertamina ya, pabriknya ada 43%. Jumlah pemegang sahamnya ini naik terus teman-teman. Jadi ini ya karena mungkin apa anak usahanya BUMN ya, kemudian evaluasinya juga PBV dan PER-nya paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kemarin dividennya juga cukup tinggi di atas bunga deposito, di atas bunga obligasi ya. Jadi ini cukup menarik perhatian para investor retail ya untuk masuk ke sini. Jadi ini bertambah cukup signifikan ya dari 80.000 hampir 100.000, teman-teman, bertambah 20.000 atau bertambah kira-kira 25% dalam tahun 2022 ini, 2023 ini. Nah, sementara kalau misalnya retail yang agresif membeli, otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, yang punya barang mesti harus buang ya. Dan di sini yang buang kebetulan adalah investor asing, di mana investor asing itu di kuartal 4 itu mengakumulasi 3,7 juta lot, tapi di 2023 ini sudah buangnya lebih banyak ya, sudah buang 4,7 juta lot. Sehingga net sale-nya dari kuartal 4 aja ke 2023 itu sudah net sale 960.000 lot ya. Oke, ini adalah perpindahan sahamnya selama setahun terakhir update bulan Mei. Ya, kalau kita lihat di sini secara jangka panjang dari Mei ke Mei untuk investor retail lokal ini kembali lagi ke posisi awal ya di tahun Mei 2022. Ya, cuman selisih sedikit ya dari 25,92% ini sekarang 25,49% ya. Sempat turun ya, kemudian ini mulai balik lagi. Namun overall ini masih negatif teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini investor asing masih menambah kepemilikannya meskipun tadi di tahun 2023 ini terlihat sudah membuang barang lebih besar daripada di kuartal 4. Namun secara overall Mei ke Mei masih positif 4,32% teman-teman ya. Tadi untuk investor asing di sini nggak sampai 30% teman-teman ya. Jadi kita abaikan saja pergerakannya. Mungkin untuk second opinion aja ya, bukan yang utama. Dan kalau kita lihat di sini ada dua besar investor asing yang masih mengumpulkan yaitu dana pensiun ya asing mengakumulasi, reksadana juga masih mengakumulasi. Ya, ini foreign others dan foundation juga masih mengakumulasi ya. Cuma kalau kita lihat di sini ada yang buang barang ya secara berkelanjutan. Yang berkelanjutan adalah asuransi ya, asuransi meskipun nggak terlalu banyak ya. Kemudian institusi keuangan asing ya, ini juga buang barang secara berkelanjutan, barangnya juga masih sisa banyak, masih ada 561 juta lembar saham. Ya, yang membeli ini cukup cukup besar juga ya, reksadana asing ya. Namun ini tidak berkelanjutan ya, dia beli di sini, kemudian beberapa bulan terakhir ini flat aja dia teman-teman ya.
Dan untuk lokalnya sendiri ada reksadana lokal yang masih rutin buang barang ya ditampung oleh sekuritas dan investor retail lokal kita ya. Jadi ini secara overall sih masih akumulasi ya menurut saya, masih cenderung dominan yang membeli ya, dan ini juga apa investor retail lokal di sini juga masih terlihat distribusi ya. Meskipun kalau kita lihat secara setengahnya ya itu sudah mulai take up ya. Mungkin data bulan depan sudah berubah menjadi distribusi ya teman-teman ya. Namun untuk saat ini masih saya simpulkan ini masih akumulasi ya. Oke, untuk bulan Juni sendiri seperti apa? Kalau kita lihat ya, bulan Juni kebetulan tadi ada come date ya. Di sini pastinya distribusi ya. Di sini juga broker asing, kebetulan investor asing tadi juga buang barang ya. Jadi distribution ya sejak tanggal 1 sampai hari ini itu rutin sekali buang barang ya, bandar ya, buang barang, retail-retail pada masuk semua ya. Nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 24 April ya, teman-teman ya. Di situ saya prediksi sideways di sini sampai di apa come date ya, sampai come date-nya di Mei naik sampai kira-kira 15.50 atau 16.40. Ternyata untuk saat ini ternyata salah, teman-teman ya. Jadi di sini waktu itu saya bahasnya dia akan sideways, akan naik kira-kira di sini ya. Di Mei ternyata naiknya nggak sampai 15.50 atau 16.40 ya teman-teman ya. Ternyata nggak sampai ya, cuma di sini aja di 1.400-an teman-teman ya. Kemudian dia come date dan dia akan drop ke sini. Nah, kira-kira nih ya, ini kalau gini kan masih sideways aja ya teman-teman ya. Dia masih sideways aja di sini. Ya, kira-kira harga sahamnya akan kemana ya? Kalau menurut saya sendiri karena ini investor retail lokal juga masih agresif membeli ya, ya kemungkinan masih akan ada di sini-sini aja ya, akan sideways aja di sini. Cuman memang ini apa ya? Menurut saya memang sudah menarik ya, sudah menarik bagi apa? Dari sisi fundamentalnya secara valuasi di mana price to book value dan PER-nya ini juga adalah yang paling rendah. Meskipun itu bukan jaminan tidak akan turun lagi, namun ini juga cukup menarik ya. Jadi kalau saya ada dana, kemungkinan saya akan mulai masuk dan akan mulai cicil ya. Misalnya turun lagi itu akan tambah menarik ya teman-teman ya. Karena yield-nya tahun depan akan tambah besar kalau misalnya ini turun lagi. Jadi menurut saya dia akan tertahan teman-teman ya di sini ya. Meskipun dia akan turun lagi maksimum dia akan turun di 12.70. Ya dia akan sideways saja di sini. Ya mungkin akan sideways di sini nanti ada come date, mungkin setelah come date ya masih sideways dulu, mungkin bahkan akan turun lagi ke 12.70. Ya, mungkin sampai di sini dulu nanti kalau misalnya sudah rilis laporan kuartal 2 dan hasilnya positif, kemungkinan dia akan naik ya. Tapi kalau hasilnya jelek mungkin juga bisa turun atau ya memang di sini-sini aja nggak kemana-mana. Kalau turun lagi sih sebenarnya cukup menarik ya. Karena ya ini menarik lah ya karena membagikan dividen cukup besar. Ya, kemudian ini juga anak dari Pertamina. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Tadi secara fundamental ya, kinerja jangka panjang masih naik, kinerja jangka pendek masih naik secara pendapatan ya. Kemudian valuasinya masih terbilang wajar meskipun ini mepet sekali dengan valuasi murah. Rutin bagi dividen, forecast-nya nanti di tahun 2024 itu 9,7% ya. Ini nggak bagi dividen satu kali aja ya teman-teman ya, waktu COVID. Kemudian seasonality ada peluang naiknya nanti di Juli, Oktober, dan Desember. Untuk bandarmologi tadi dari Mei ke Mei masih akumulasi. Untuk bulan ini masih terlihat distribusi ya karena kebetulan timingnya waktu sedang come date ya. Kemudian untuk technical ini masih ranging aja, masih sama dengan yang sebelumnya 13.50 ke 14.20 meskipun tadi sudah di bawah harganya di 13.10 ya, namun nggak jauh-jauh dari sini ya. Kemungkinan nanti mungkin kalau misalnya dia breakdown ya ke 12.70 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Pegas ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin melakukan penjualan atau pembelian saham Pegas. Ya, sampai di sini dulu analisa saham Pegas. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.